Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya cintai dan saya banggakan seluruh mahasiswa-mahasiswi Institut Setiami. Salam kenal dari saya Ibu Siti Nurbaiti atau biasa dipanggil Ibu Nur. Dan pada kesempatan kali ini kita bertemu untuk membahas mata kuliah pengantar akuntansi 1 atau akuntansi perusahaan jasa. Tujuan pembelajaran pada akuntansi perusahaan jasa meliputi yang pertama, diharapkan mampu menjelaskan karakteristik perusahaan jasa. Yang kedua, mampu menjelaskan tahap pencatatan akuntansi pada perusahaan jasa. Yang ketiga, mampu menjelaskan tahap pengikhtisaran akuntansi pada perusahaan jasa. Dan yang keempat, mampu menjelaskan tahap pelaporan akuntansi pada perusahaan jasa. Menurut American Accounting Association, definisi akuntansi mengandung dua pengertian. Yang pertama, kegiatan akuntansi, yaitu suatu proses yang terdiri dari identifikasi, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi. Kedua, kegunaan akuntansi, di mana informasi ekonomi yang dihasilkan oleh akuntansi diharapkan berguna dalam penilaian dan pengambilan keputusan mengenai kesatuan usaha yang bersangkutan. Kegiatan akuntansi meliputi yang pertama, pengidentifikasian dan pengukuran data yang relevan untuk suatu pengambilan keputusan. Data yang relevan untuk keputusan ini biasanya terdiri dari transaksi-transaksi dan kejadian di dalam perusahaan. Transaksi atau kejadian ini selalu berhubungan dengan tindakan yang telah diselesaikan. Data yang telah diidentifikasi kemudian diukur dengan satuan pengukur yang tepat. Biasanya dalam akuntansi adalah satuan uang. Yang kedua, pemrosesan data yang bersangkutan, kemudian pelaporan informasi yang dihasilkan. Proses dan pelaporan data ini mencakup beberapa tahapan atau kegiatan, yaitu tahapan pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran. Dalam pengikhtisaran ini nanti menyajikan sebuah informasi yang biasanya dalam bentuk laporan keuangan. Yang ketiga, pengkomunikasian informasi kepada pemakai. Informasi yang dihasilkan ini berupa sebuah laporan keuangan yang dihasilkan oleh suatu sistem akuntansi. Selanjutnya adalah bagan siklus akuntansi. Di sini transaksi-transaksi yang telah didapat dilakukan pencatatan data transaksi ke dalam buku jurnal. Kemudian dilakukan penggolongan data transaksi ke dalam buku besar atau ledger, dan selanjutnya dilakukan tahapan pengikhtisaran data transaksi yang nantinya merupakan kegiatan pengolahan data buku besar sehingga didapat sebuah laporan akuntansi atau laporan keuangan. Pihak-pihak yang membutuhkan akuntansi ini ada pihak eksternal dan juga pihak internal. Di sini pihak eksternal ini mempunyai kepentingan untuk mengetahui kinerja keuangan secara keseluruhan dan pertanggungjawaban keuangan, serta untuk mengetahui likuiditas dan profitabilitas suatu perusahaan. Contoh dari pihak eksternal antara lain investor atau pemilik, kreditor, customer atau pelanggan, pemasok, lembaga pendidikan, masyarakat umum, dan pemerintah. Sedang pihak internal ini juga memiliki kepentingan yang bertujuan untuk pengkoordinasian dan juga perencanaan, pengendalian, dan pengevaluasian kinerja internal
Di sini pihak eksternal contohnya pimpinan suatu perusahaan atau manajemen puncak, manajer di masing-masing divisi, staf akuntansi, dan juga karyawan. Tipe bisnis dalam perusahaan ini ada berbagai macam tipe. Yang pertama, bisnis perdagangan, di mana perusahaan menjual produk ke pelanggan, tetapi tidak memproduksi sendiri barang yang akan dijual. Nah, ini contohnya ada barang dagangan umum seperti pakaian, mainan, buku, dan lain-lain. Tipe yang kedua, bisnis manufaktur, di mana perusahaan hanya mengubah input dasar menjadi produk jadi yang akan dijual kepada pelanggan. Contoh produknya adalah mobil, komputer, televisi, dan lain-lain. Tipe berikutnya adalah bisnis jasa, di mana suatu perusahaan menghasilkan jasa. Jadi yang dihasilkan bukan berupa barang atau produk yang ada wujudnya. Contoh bisnis jasa ini adalah bisnis hiburan, penginapan, dan juga jasa konsultan dan lain-lain. Beberapa tipe organisasi bisnis antara lain perusahaan perseorangan, persekutuan, dan korporasi. Pada perusahaan perseorangan, ini perusahaan yang dimiliki oleh satu orang atau pemilik tunggal. Dan pada persekutuan, biasanya dimiliki oleh 2 orang atau lebih yang masing-masing pemilik menyetorkan modalnya kepada perusahaan untuk bekerja secara bersama-sama. Dan pada korporasi atau biasa yang kita sebut perusahaan perseroan merupakan entitas hukum yang terpisah berdasarkan undang-undang. Modalnya biasa terdiri dari saham-saham. Berikutnya adalah profesi akuntansi. Profesi akuntan dikelompokkan menjadi 2, yaitu ada akuntan publik, di mana seorang akuntan berikut stafnya yang menyediakan jasa berdasarkan suatu imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan. Yang kedua adalah akuntan internal, di mana seorang akuntan yang dipekerjakan oleh sebuah perusahaan bisnis atau organisasi nirlaba. Demikianlah pemaparan sesi pertama pada mata kuliah pengantar akuntansi 1 pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat belajar, jangan lupa berdoa. Salam sehat selalu dan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.